Selamat bertemu lagi Ibu Bapak dan Saudara semua. Shalom. Inilah renungan dengan tema tentang menegur orang yang bersalah berdasarkan Injil Matius pasal 18 ayat 15 hingga 18. Menurut seorang penafsir, perikop ini terasa janggal, aneh, dan sukar dimengerti. Sebab tampaknya bukan berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Jika kita membacanya dengan teliti, maka tampak perikop ini berasal dari suatu panitia gerejawi. Padahal pada zaman Yesus masih belum ada gereja. Tampaknya tidak mungkin Yesus mengatakan hal-hal itu atau menyuruh para muridnya untuk membawa persoalan ini kepada gereja, sebab gereja masih belum terbentuk pada masa itu. Nah, tampak jelas bahwa pesan-pesan ini berasal dari suatu persekutuan yang sudah jauh berkembang dengan sistem organisasi yang lebih rapih dan tertib. Nah, sekalipun begitu, perikop ini berasal dari ucapan Tuhan Yesus sendiri. Tampaknya Yesus ingin berkata begini: jika seseorang berbuat dosa terhadap engkau, janganlah enggan untuk membuat dia mengakui kesalahannya dan memulihkan hubungannya dengan engkau. Jadi kita tidak boleh membiarkan suatu situasi yang menyebabkan hubungan dengan orang lain itu menjadi renggang. Kita harus berusaha untuk mendamaikan siapapun yang telah berbuat dosa dengan Allah dan dengan sesamanya. Dan tujuan utama bukanlah untuk mempermalukan orang yang sudah berdosa itu di depan orang banyak, melainkan untuk menyelamatkannya. Jika teguran di bawah 4 mata masih belum berhasil, belum membuat orang itu menyesal dan bertobat, maka ajaklah 1 atau 2 orang saksi lagi. Jika cara itu masih belum berhasil juga, barulah persoalannya dibawa kepada jemaat. Matius lalu berkata, apabila cara itu masih belum berhasil juga, maka orang yang sudah berbuat dosa itu haruslah dipandang sebagai seorang non-Yahudi. Artinya, orang yang tidak mengenal Allah, atau sebagai seorang pemungut cukai. Nah, kesannya orang itu harus ditinggalkan sebagai orang yang tidak mempunyai pengharapan lagi, yang tidak lagi dapat dipulihkan. Namun pastilah ini bukan yang Yesus inginkan, sebab ia tidak pernah membatasi pengampunan kepada manusia. Kalau begitu, apa maksudnya? Kita sudah melihat bahwa ketika Yesus bicara tentang pemungut cukai dan orang berdosa, ia selalu melakukannya dengan rasa simpati, dengan hati yang lembut. Jadi yang Yesus maksudkan barangkali adalah ini: bila engkau telah melakukan semuanya itu, bila engkau telah memberi kesempatan kepada orang yang berdosa, namun ia masih tetap berkeras hati dan keras kepala, maka bolehlah engkau menganggap dia tidak lebih baik daripada seorang pemungut cukai yang telah berkhianat, atau sebagai orang Yahudi yang tidak mengenal Allah. Kemudian Yesus berkata, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Ini berarti sungguh besar kepercayaan dan kuasa yang ia berikan kepada para muridnya dan juga kepada gereja. Mereka adalah wakil Kristus di dalam dunia ini. Apa yang mereka lepaskan atau ampuni di dunia, maka akan diampuni pula di dalam surga. Dan apa yang mereka ikat atau mereka hukum di dunia, akan diikat juga di surga. Artinya, baik para murid maupun para pemimpin gereja tidak boleh bermain-main dengan kuasa yang begitu besar yang sudah dipercayakan kepada mereka. Mereka harus mempertanggungjawabkan kuasa yang sudah diberikan. Diberi kuasa artinya diberi kepercayaan untuk berkuasa dan memakai kuasa itu. Saat ini banyak sekali orang yang ingin berkuasa, dan karena itu mereka berlomba-lomba untuk ikut di dalam pilkada, pilpres, pileg. Tetapi sayang sekali, tidak sedikit orang-orang yang sudah diberi kuasa lalu menyalahgunakan kuasa untuk kepentingannya sendiri, untuk kepentingan golongannya,
untuk kepentingan keluarganya, untuk kepentingan partainya sendiri. Mereka mencatut kuasa yang telah dipercayakan itu. Mereka menyalahgunakannya. Dan ini terbukti dari begitu banyaknya korupsi yang dilakukan oleh mereka yang telah menempati jabatan-jabatan penting di negeri ini. Saudara, kuasa yang diberikan kepada para murid dan gereja adalah kuasa untuk mengampuni, untuk mengasihi, dan untuk melakukan kehendak Allah di dalam hidup ini. Marilah kita memakai kuasa yang Allah berikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kepedulian, dengan rasa takut dan gentar kepada Allah. Sebab jika kita menyalahgunakan kuasa itu, maka Allah sendiri yang akan menghukum dan membalasnya nanti. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh kasih, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mau bersyukur atas firman yang sudah kami dengar dan renungkan, ya Tuhan. Engkau sudah memberi kepercayaan kepada kami untuk menyandang kuasa mengampuni mereka yang bersalah. Firman-Mu berkata, sebab apa yang kami ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kami lepaskan di dunia akan dilepaskan juga di surga. Biarlah kami tidak sewenang-wenang memakai kuasa yang Kau percayakan itu. Kami khususnya pada saat ini mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang berada di dalam persiapan untuk mengadakan pelaksanaan pileg, pilkada, dan pilpres tahun depan, tahun 2024 yang akan datang. Kiranya Engkau sudi melindungi bangsa kami dari perpecahan karena berbeda aspirasi politik. Biarlah kami boleh tetap bersatu sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kami mendoakan gereja-gereja-Mu di seluruh Nusantara. Pakai dan berkatilah gereja-gereja-Mu untuk tetap setia di dalam melaksanakan tugas panggilannya, bersaksi dan melayani. Kami mau berdoa untuk para pemimpin negeri ini. Berilah kepada mereka hikmat, kekuatan, kerelaan, kemauan untuk terus bekerja keras. Kami ingin berdoa untuk lembaga KPK dan Kejaksaan Agung. Berilah kepada mereka keberanian untuk menumpas semua praktek kotor, curang, dan korup di seluruh negeri ini. Kami juga mendoakan lembaga KPU sebagai wasit dan penyelenggara pemilu yang akan datang. Berilah kepada mereka kekuatan untuk terus bersikap netral di atas semua pihak yang ikut di dalam pemilu. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, jika Anda merasa renungan ini bermanfaat, Anda boleh meneruskannya kepada orang lain, dan Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya. Tuhan memberkati saudara.